Siniar Edukasi Generasi Masa Kini. Halo Sobat Kampus, selamat bergabung di Siniar Sobat Kampus. Kali ini saya Anandita Sandi dan rekan saya Axel Makpiansa akan membahas salah satu materi yang biasanya ada di pelajaran Bahasa Indonesia. Kira-kira kita mau bahas materi apa sih, Sel? Nah, di podcast kali ini kita mau membahas tentang majas perbandingan. Kira-kira gimana nih Sobat Kampus? Ada yang pernah dengar gak tentang majas perbandingan? Nah, tapi kali ini kita bakal membahas tentang majas perbandingan, mengulik lebih dalam lagi, dan mencoba untuk menganalisis majas perbandingan dalam berita features dan juga berita hard news. Nah, bisa dilihat ya, itu tuh ada unsur jurnalistiknya, karena teman-teman kita ini berasal dari jurusan jurnalistik. Nah, teman-teman kita ini berasal dari kampus mana sih, Sel? Nah, kira-kira ada yang tahu nggak nih teman-teman kita ini berasal dari daerah Depok. Wih, dari daerah Depok ya. Depok kan banyak ya Ada kampusnya. banyak tuh Ada kampusnya. UI, ada UP juga di Depok. Teman-teman kita ini dari mana, Sel? Nah, langsung sebutin ya, satu di Politeknik Negeri Negeri Jakarta. Boleh kali ya coba buat minta perkenalan langsung aja nih masing-masing. dari yang kanan dulu, boleh? Halo Sobat Kampus semuanya. Nama saya Fitri Muhammad Zaki, saya dari kampus Politeknik Negeri Jakarta, jurusan Teknik Grafika Penerbitan, program studinya jurnalistik. Nih, halo Zaki. Halo Zaki. Boleh nih sebelah kiri saya untuk perkenalan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Amanda Dia Maharani dari Teknik Grafika dan Penerbitan, jurusan Penerbitan. Halo Amanda. Halo Amanda. Selanjutnya? Oke, halo semuanya, perkenalkan nama saya Mutia Ningrum, biasanya dipanggil Tia, dan kita bertiga ini yaitu teman satu kelas, yaitu dari Penerbitan 3D. Berarti kalian dari semester 3 nih ya? Iya. Oke, berarti kalian udah gak asing ya sama berita features dan juga berita hard news, apalagi sama majas-majasnya. Sebenarnya selama di perkuliahan ini kalian udah belajar tentang majas? Iya, kita bertiga udah belajar majas-majas, termasuk majas perbandingan di semester lalu. Di semester lalu. Oke, berarti kalian bisa dong ya buat ngejelasin nih, sharing-sharing ilmu ke sobat-sobat kampus, karena kali ini kita bakal ngebahas tentang majas perbandingan dan bagaimana sih penerapannya dalam berita features dan juga berita hard news. Tapi gak afdol nggak sih kalau kita minta pengertian dulu nih? Iya, pengertian dulu. Kayak kita nanya dulu nih tentang apa sih majas perbandingan? Jadi majas perbandingan itu biasanya berisi tentang ungkapan atau kalimat untuk membandingkan sesuatu objek. Nah, tujuan dari majas perbandingannya itu apa? Jadi tujuan dari majas perbandingan itu untuk membandingkan suatu objek, misalnya kayak manusia dengan benda mati, ataupun manusia dengan benda hidup, ataupun benda hidup dengan benda mati. Nah, kalau ciri-cirinya majas perbandingan itu bagaimana? Ciri-cirinya biasa majas perbandingan ini menggunakan kalimat-kalimat yang bersifat membandingkan. Contohnya sebagai, bak, seperti. Nah, tapi dari yang saya baca nih kan ada beberapa jenis majas perbandingan. Itu boleh disebutin? Jenis-jenis dari majas perbandingan itu ada 5. Yang pertama majas simil, majas metafora, majas personifikasi, majas alegori, dan juga majas eufemisme. Itu saya pernah baca tuh dari yang 5 Anda sebutin, saya pernah baca 3 nih. Tapi yang kalau yang alegori dan eufemisme ini saya kurang baca sepertinya. Masih kurang paham Masih ya. kurang Mungkin paham. bisa dijelasin Boleh lagi. dijelasin Kita mulai dari majas alegori dulu ya. Alegori. Jadi masjid alegori itu adalah majas yang biasanya kalimatnya berisi tentang kiasan. Contohnya itu kayak gimana? Contohnya itu seperti buku ibarat jendela dunia. Kalau yang satu lagi yang majas eufemisme. Majas eufemisme biasanya itu kalimat-kalimatnya itu bersifat diperhalu. Jadi contohnya? Contohnya itu jika Anda tahu itu seperti asisten rumah tangga. Itu kenapa? Jadi asisten rumah tangga itu kan kalimat aslinya atau kata aslinya itu pembantu rumah tangga. Iya. Nah, dari
dengan majas eufemisme ini, kata pembantu rumah tangga itu diperhalus menjadi asisten rumah tangga. Oh, ngerti. Oh, begitu. Berarti diperhalus ya bahasanya ya. Udah paham, Sel? Paham. Oke, Alegori tadi kan dan udah dijawab. eufemisme. Udah dibahas ya tadi macam-macam jenis-jenisnya, pengertiannya juga. Nah, coba gimana sih ya kalau majas perbandingan itu diterapkan dalam berita features dan juga berita hard news. Nah, kali ini kita akan coba ya analisis mulai dari berita features dulu ya yang akan dijelaskan oleh Amanda. Nah, Amanda, kira-kira dalam berita features ini kamu bawa judul berita yang apa nih, Man? Nah, dari hasil analisis saya, ini saya membawakan satu berita yang berjudul Kisah Warga Hidup Puluhan Tahun di TPU Kober Jatinegara, Tak Ada Rasa Ngeri. Nah, berita ini saya ambil dari media kumparan. Oke. Nah, mungkin boleh ya sebelum kita masuk ke analisis majas perbandingannya, mungkin dijelaskan dulu nih pengertian dari berita features karena mungkin ada sobat kampus yang belum tahu tentang berita features itu apa. Oke, jadi berita features ini adalah tulisan jurnalistik naratif yang menyajikan informasi secara kreatif, mendalam, dan juga menghibur bagi para pembacanya. Oke, berarti berita features ini biasanya lebih ringan dibandingkan berita-berita yang to the point gitu kayak hard news gitu ya. Betul sekali. Oke. Nah, berarti bisa dong ya ditemukan banyak nih majas-majas perbandingan dalam berita features. Betul. Kalau kamu sendiri udah nemuin ada apa aja tuh majas perbandingan? Nah, jadi kalau di dalam berita ini saya itu nemu 3 majas. Oh, udah 3 majas. Iya. Boleh nih dijelasin masing-masing ya. Jadi yang pertama itu ada majas simil, Oke. yang kedua ada majas metafora, dan yang ketiga ada majas personifikasi. Oke. Nah, jadi di dalam paragraf pertama berita ini itu saya menemukan majas personifikasi. Jadi contoh kalimatnya ini adalah suara hewan bersahutan. Di dalam kata bersahutannya ini terdapat majas personifikasi, bukan di kata hewannya ya. Oke. Jadi sebelum mengartikan kalimatnya, kita cari tahu dulu di mana letak majasnya tersebut. Jadi kalau dalam majas personifikasi ini kan adalah majas yang membedakan antara benda mati sama benda hidup benda mati yang tidak memiliki sifat manusia, yang seolah-olah mempunyai sifat manusia. Oke, paham. Nah, tadi kan disebutin tuh kalau hewan itu kan benda atau hal yang bernyawa ya, sedangkan tadi di pengertiannya itu benda mati, itu gimana tuh konteksnya? Nah, karena kan hewan dengan manusia itu kan berbeda. Hewan tidak mempunyai sifat manusia, sedangkan manusia juga tidak mempunyai sifat hewan kan. Jadi di majas personifikasi ini ingin meng-highlight bahwa sesuatu yang tidak memiliki sifat manusia itu dijadikan seolah-olah mempunyai sifat manusia. Oke, gimana nih sobat kampus? Ini cukup bahkan mudah banget dipahami ya untuk majas personifikasi. Betul. Jadi intinya itu kalau di majas personifikasi, kalimat yang tadinya tidak memiliki sifat manusia jadi memiliki sifat manusia gitu. Oke. Ada lagi nggak nih majasnya, Man? Ada lagi di dalam paragraf kedua nih. Jadi di dalam paragraf kedua ini saya nemu majas simil. Jadi contoh kalimatnya kayak gini. Kehidupan warga di antara nisan itu berjalan seperti di kampung pada umumnya. Oke. Pengertian dari majas simil tuh gimana? Jadi majas simil ini membandingkan dua hal yang berbeda dengan kata penghubung secara langsung. Jadi kata penghubung ini dapat berupa seperti, layaknya, bak, seperti yang sudah dijelaskan oleh Zaki tadi. Oh iya, tadi juga ada kata seperti ya di dalam contohnya. Betul. Kalau konteks kalimatnya itu dengan majas similnya itu gimana? Jadi kalau dalam contoh yang tadi, kalimat itu si penulis ingin membandingkan antara warga TPU, kehidupan warga TPU Kober ini itu sejalan atau berjalan seperti kampung pada umumnya. Jadi tidak ada perbedaan antara warga TPU Kober dengan warga kampung yang lainnya dalam menjalani kehidupan. Oh, berarti kehidupan yang mereka jalankan itu sama ya? Iya, betul sekali. Oh, gitu. Oke, itu buat majas simil. Iya, itu ada majas lagi nggak tuh di dalam? Ada. Nah, di dalam paragraf ketiga ini saya nemu majas metafora. Jadi majas metafora ini adalah majas yang menggunakan perumpamaan, kata perumpamaan. Nah, di sini contohnya yaitu ada TPU Kober
justru adalah rumah yang Hmm. memberi rasa aman. Oh, perumpamaannya di rumah. Betul. Oke. Jadi kenapa kata rumah ini mengandung majas metafora? Hmm. Karena si penulis ini tidak memaksudkan kata rumah sebagai makna literalnya. Oh, makna yang Makna sebenarnya. yang sebenarnya. Nggak bener-bener rumah. Iya, nggak benar-benar Oh, rumah. oke. Tetapi si penulis ini menggambarkan rasa keterikatan, kenyamanan antara suasana tersebut seperti itu. Oke. Jadi suasana tersebut atau tempat tersebut sudah seperti rumah bagi mereka. Oke, itu dari Majas Majas simil. Majas Simil. Oke. Majas metafora. Majas metafora. Iya, itu Karena yang majas Simil tuh yang metafora. sebelumnya. Agak bingung nih tadi nih. Betul. Berarti bahasa Oke, itu. Majas metafora. Ada lagi nggak Oke. contohnya? Ada lagi. Oke. Ini di pertengahan paragraf sih. Oke. Ya, jadi di paragraf ke-8 ini saya menemukan majas metafora juga. Oke, metafora juga. Iya. Nah, contoh kalimatnya kayak gini. Meski kadang dipandang miring oleh orang luar, Hmm. nah di dalam kalimat itu terdapat majas metaforanya nih. Oh, yang kalian tadi bisa tebak pandang nggak? miringnya. Betul sekali. Oke. Dipandang miring. Jadi dipandang miring itu kalau dalam arti literalnya, kata miring itu kan dilihat secara bentuk fisik kan. Miring. Iya, misalnya Oke. benda miring dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau di dalam kalimat ini, si penulis ini ingin menggambarkan kalau kata miring ini sebagai latar suasana yang menunjukkan kenegatifan. Oh. Jadi kalau dipandang miring itu sama artinya dengan dipandang negatif. Oke. Iya. Jadi dengan perumpamaannya itu ya. Betul. Oke. Bisa dipahami. Terus ada lagi nggak? Ada lagi, dan ini yang terakhir. Yang terakhir. Iya. Ini ada di paragraf bawah sih ya. Bawah. Jadi kalimatnya tuh seperti ini. Warga TPU Kober hidup layaknya permukiman biasa. Ini termasuk majas simil juga. Oh, Majas Simil Iya. juga. Dan juga pengertiannya sama seperti yang Tadi, paling pertama yang itu paling tuh. pertama. Oke. Iya. Jadi si penulis ini ingin membandingkan warga TPU Kober ini memiliki kehidupan yang sama pada kehidupan warga kehidupan di kampung yang umumnya. ya pada umumnya. Oh, oke. Oke. Sama sih kayak yang tadi ya. Betul. Itu juga cirinya tuh ada di kata layaknya tadi Iya, ya. betul. Oke. Nah, gimana nih sobat kampus? Tadi udah dijelasin hasil analisis yang telah dibawakan oleh Amanda. Tadi itu ada 5 contoh dalam berita features dan juga ada 3 majas perbandingan dalam berita tersebut. Nah, kira-kira gimana ya kalau misalkan majas perbandingan diterapkan dalam berita hard news? Nah, mungkin boleh nih dijelaskan oleh Mutia. Oke, jadi di sini udah ada hasil analisis majas perbandingan pada berita hard news yang udah saya analisis. Nah, judulnya apa tuh Mutia? Oke, judulnya itu ada Perang Dunia Ketiga Melawan Pandemi Virus Corona yang diambil dari media berita Antara. Oke, nah sebelumnya kan Amanda udah ngejelasin nih pengertian dari berita features. Mungkin boleh kali ya dijelasin pengertian dari berita hard news biar sobat kampus yang belum tahu jadi tahu nih. Hard news itu apa? Oke, jadi hard news itu tuh adalah namanya aja hard ya, berarti keras gitu. Nah, ciri-ciri hard news sendiri itu kan aktual, faktual, dan informasinya itu penting banget bagi masyarakat kan. Oke. Dan topiknya atau topik yang biasa dibahas di hard news itu biasanya kayak bencana alam, politik. Agak berat-berat iya, gitu ya. pokoknya berat gitu ya. Nah, terus kenapa berita ini itu disebut hard news? Yaitu karena udah meliputi ciri-ciri dari hard news tersebut. Gitu. Oke, nah seperti yang tadi kamu sebutkan kan berita hard news itu kan cukup serius ya, cukup Ya. serius. Udah harus aktual, udah harus faktual. Apakah ada berita berita hard news yang penerapannya itu menggunakan majas perbandingan? Agak sulit sebenarnya. Iya, agak sulit buat dapetin itu dan tapi saya udah ketemu ada 2 majas di berita hard news ini, yaitu ada metafora dan juga simil. Oke, simil dulu kali ya. Boleh. Nah, jadi di berita ini tuh kan ada isi pidato dari Ratu Elizabeth kedua, yaitu ada dengan beliau bilang hampir sama mencekamnya dengan Perang Dunia Kedua. Oke. Nah, di letak similnya itu ada di hampir sama mencekamnya. Yang artinya itu Ratu Elizabeth tuh mengatakan ingin ngebandingin langsung antara COVID-19 atau virus corona tersebut kondisinya itu sama tegangnya dengan Perang Dunia Kedua. Oke, jadi ada perbandingannya gitu ya. Iya. Ingin menjelaskan bahwa sama nih kondisinya, sama mencekamnya. Kalau
si kondisi di COVID corona ini sama kayak kondisi Perang di Dunia Perang Kedua. Dunia Kedua. Iya. Oke, itu Maja Semil. Oke, mudah dimengerti. Selanjutnya apakah ada lagi? Ada metafora. Metafora, Ya. gimana tuh? Jadi ada tuh kalimatnya seperti ini. Para petugas kesehatan yang gagah berani di garis terdepan melawan virus yang mematikan. Nah, letak dari metaforanya sendiri itu ada di gagah berani. Oke, Dia gagah pakai berani perumpamaan ya. berarti ya. Iya, benar. Jadi gagah berani sendiri itu tuh artinya adalah kata sifat yang menunjukkan bahwa Si si petugasnya itu petugas atau si medis, tenaga kesehatan, dokter atau perawat ini tuh memiliki sifat yang keberanian keberanian yang luar biasa yang luar gitu. biasa banget atau gagah berani gitu untuk di medan untuk melawan atau Kondisi membasmi dari si virus. virus corona ini gitu. Oke. Ya. Dua aja itu yang kamu ketemu di Hard News. Iya, kalau untuk di berita ini saya nemu 2 aja. Mungkin Oke deh. kalau dari hard news yang lain itu ada, tapi saya Sedikit cuma lah. ketemu 2 karena emang susah kan. Oke. Nah, sobat kampus gimana nih untuk penjelasannya? Kalau dari kamu sendiri gimana sih? Apakah udah paham dari Udah lumayan pengertian? paham sih, Udah tapi pengertian? yang mungkin agak rumit, mungkin Mm-mm. orang saya tuh mungkin agak rumit di bagian yang feature. Oh iya, Ini bagian harusnya features tadi ya. sangat-sangat paham sih. Karena Gampang contohnya dicerna juga sih. Iya, contohnya dikit juga. Oke, nah kalau buat sobat kampus sendiri gimana nih? Tadi udah dijelasin ya dari awal, mulai dari apa aja, Sel? Dari tujuan, terus tujuan langsung kan, penjelasan dulu, terus penjelasan, terus tujuan, ciri-ciri, jenis-jenisnya juga dijelasin, bahkan sampai contohnya dijelasin. Udah ada 5 jenis majas perbandingan. Terus kalau dalam hasil analisisnya tadi udah disebutkan masing-masing, dijelaskan masing-masing mulai dari features dan juga di hard news. Kalau di features tadi ada 5 contoh ya yang telah dijelaskan oleh Amanda dan ada 3 jenis majas perbandingannya. Sedangkan kalau yang di hard news ada 2 jenis majas perbandingan. Nah, gak terasa ya udah cukup lama nih kawan-kawan dari Politeknik Negeri Jakarta menjelaskan panjang lebar ya tentang majas perbandingannya dan hasil analisis yang telah mereka bawakan. Nah, mungkin sekian saja untuk hari ini. Dan saya Nelita Sandi dan rekan saya Axel Makfiansa. Pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Sampai jumpa.